lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tangi nggonmu guling awas jongata aku lagi bangun wingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita masih tetap di obrolan rumah kosong, bukan omong kosong. Kalau mau kosong. Nah, ini malam hari ini nih kita temanya ada yang baru, yaitu tentang kisah nyata. Apa sih kejadian-kejadian yang pernah ada di RW 15? Untuk itu saya menghadirkan narasumber yang paten nih. Boleh perkenalkan diri Pak, dengan siapa namanya? Nama saya Ahmad Sabeni, tinggal di Majapahit 2 nomor 165. Oke. Jadi sekarang langsung aja deh berarti. Bapak apa yang ngerasain sekarang? Saya ngeliat ini kumpul banyak ini. Banyak ini. Di sini. Ini dari Rawa Babi semua ini. Oh, di rumah babi. Tapi dia bagolok semua ya. Bagolok semua, sebenarnya bukan golok, itu buntut. Buntut itu buntutnya dia Pak. Pakainya pakai pangsi semua ini. Nah itu buatnya buntut, golok sebenarnya golok. Kalau artinya buntut dari mana? Dari mana? Babi. Babi. Rawa Babi itu dari dulu memang agak sedikit mengerikan. Memang di Rababi itu tuh sebenarnya pusatnya Depok 2 Tengah. Di situ pusat Depok 2 Tengah, di situ ada kedung ya, kedung. Kedung tuh air itu kalau lagi satu saat dia beku. Kalau orang ya beku gitu kayak es. Nah, itu yang bisa melihat ya, beku itu biasanya ada sesuatu kejadian. Tuh. Nah, itu di situ ada ibunya yang sebut Langlang Buana. Ibunya Langlang Buana situ. Ibunya Langlang Buana. Langlang Buana. Nama itu berarti anaknya nama Langlang Buana ya? Itu wujud ibunya ular. Wujud dasarnya ular. Itu bukan babi ya? Kenapa Rawa Babi? Entar dulu saya bertanya. Nah, itu yang sebut Langlang Buana itu pernah nyunatin seseorang daerah Pejajaran, kalau nggak salah TN, yang pernah nyunatin anak kecil di daerah TN. Pernah itu. Saya lupa namanya siapa. Dia daerah TN tuh, orang tuanya juga ada selamat. TN itu Tarumanegara ya? Iya, Tarumanegara. Itu anak kecil disunatin tahunnya saya lupa, itu masih RW-nya itu masih Pak Ujair. Pak Ujair yang pertama tuh ya? Baru-baru ya. Ini fakta nanti saya ceritain. Nah, itu saat itu selamatin bapaknya, tapi saya nggak tahu namanya. Bapaknya saya lupa. Udah nggak situ, bapaknya udah nggak situ. Itu rumah udah dijual kayaknya tuh. Nggak pernah kejadian anak kecil sunatin. Langlang Buana itu kalau di dalam cerita Al-Quran itu dia tuh ayatnya yang sebut, ada ayatnya ada. Langlang Buana itu putranya, mereka sebut sana namanya. Pelan-pelan. Masih dapat. Terus masih dapat nih. Nah, ayo Pak. Ibunda Siti Masaroh. Wah. Siti Masaroh. Kalau Langlang Buana itu putra dari Ibunda Siti Masaroh. Ibunya. Dia wujud kasarnya ular. Nah, dia tuh sekarang udah pindah, waktunya pindah di Warababi Uruk. Sebetulnya itu sebenarnya nggak Uruk ya, cuma wali kota dulu gitu ya, di perumahan. Itu di bawahnya masih gorong sebenarnya, masih apa, belum padat, masih ada ruang waktu ya. Ruang waktu yang nggak bisa bayangin itu, emang itu istana, maksudnya itu istana. Itu istana yang dijaga pasukannya babi semua.
Oh, Oke. disebut rawa babi ya. Oke, Pak. Ini sebelum pemirsa lebih lanjut nih, kita mau ngasih tahu bahwa kita ini ada di Depok 2 Tengah di RW 15. Jadi di depan kita itu sebenarnya dulu pas waktu kita pindah ke rumah sini zaman tahun 79, 80 itu di depan kita itu sekarang jadi perumahan Pendawa itu sebenarnya itu rawa babi. Nah, itu rawa babi, di situ ada rawa memang di situ Pak ya. Nah, ini sekarang kita coba ngulik awal mulanya itu sebenarnya rawa babi itu gimana sih Pak? Emang ada apa di situ? Terus kok bisa disebut rawa babi gitu? Gimana Pak? Mungkin bisa ceritain Pak. Itu ada hubungannya sih sama Bekasi itu sama rawa tembaga. Sebenarnya. Ada kaitannya. Kalau di sini ini dulu memang tempat kubangan babi, kubangan babi. Artinya tempat mandi babi. Ya, kubangan babi, tapi itu bukan babi nyata, wajib Babi jelmaan ya. harus babi siluman lah, gitu, siluman. Gitu. Di situ yang mengisi rawa babi itu buaya dengan siluman babi. Buaya bener. Nah, silumannya buaya sama siluman babi di situ. Itu buayanya buntung, nggak ada buntutnya, itu buntung. Kalau ciri buaya siluman, kalau yang asli jangan yang siluman, beda. Kalau yang asli dia di bawah, dia posisinya di bawah, kalau daerah di bawah. Main di bawah. Tapi Ya? kalau siluman dia begini, berbalik di dalam goa dia begini. Berarti putihnya di atas. Dia berbalik dia di goa itu. Kalau dia masuk dalam goa, tadi gedung ke gedung. Ada gua berarti situ. Ada gua itu. Jadi kalau rawat siluman ini buaya yang jenis siluman, dia begini megang ke gua nih, nggak begini, dia begini. Oh, jadi napak ke atas itu Pak? Itu yang siluman. Itu rawa babi itu sebenarnya sih, memang itu kerajaan babi di situ, kerajaan babi di situ. Berarti di situ ada kerajaan. Ada sampai sekarang. Babi itu sekarang udah pindah ke arah ke Pertamina nih. Pertamina Kali Ciliwung di dalam pesona sih Kali Ciliwungnya. Itu semua pasukan tuh udah pindah semua situ. Cuman ada yang satu di sini ularnya masih ada ularnya. Masih ularnya tuh. Di rawa ini masih ada. Ya, itu sudah pohon kelapa. Namanya kalau saya tuh jenis-jenis sanca kembang. Sampai sekarang masih ada. Masih sudah pohon kelapa itu ularnya. Siluman itu. Kalau yang kecil-kecil sering ditangkap itu emang itu asli ular asli. Nah, yang banyak biawak itu memang asalnya dari situ. Itu banyak biawak. Dia baru kalau bang selokan itu. Itu asli Sumbernya dari situ semua. Oke nih Pak. Apa namanya? Selama Bapak di sini kan, Bapak di sini tahun 79, 80. Kumpet segini pas 79. 79 ya. Dari tahun 79. Ada nggak Pak kisah yang pernah Bapak temuin nih tentang rawa babi ini Pak? Ya, ada. Itu sebetulnya bukan kuntilanak ya. Tapi udah ada masuk lagi nih. Oh, tuh, tahu Pak. Ini jambatan pinus yang masuk nih, perempuan. Datang ke sini. Iya, Ada nih ya. ada datang. Suruh duduk sini. Nggak masak. Iya di sini. Oh, ada. Dia minta ceritain. Memang rawa babi dengan zaman pinus ada hubungannya juga. Ada kayak gini ada yang Ada. buntung itu ya. Ya. Yang silumannya di situ adanya di Tapi dekat kedung sumbernya kecilin sebetulnya. bayi buntungnya udah pindah ya. Di sini masih ada ular. Itu namanya dari kata untuk saya. Ular itu pakai mahkota loh. Tapi saya lihat jenis sanca kembang ya. Sanca terus sebuah pohon kelapa. Kalau yang perempuan ini asli orang sini. Dulu ada Papanus, nama asli Papanus loh. Itu nama orang sebenarnya Papanus. Dia mendem harta persis di bawah jembatan pinus yang lama. Oke. Papanus itu kayak peranakan Belanda. Karena situ kan ada rumah Belanda tuh. Peranakan Belanda. Dia tahun berapa saya nggak tahu. Tapi dia pernah pindah ke daerah Jawa Tengah, Papanus. Tapi dia bilang meninggalkan harta di bawah jembatan itu. Di jembatan Panusnya. Makanya disebut jembatan Panus ya. Ya, kalau perempuannya itu namanya Maria. Nah, itu gadis asli Depok. Dia sempat mau dinikahi sama orang tuanya, cuman dia nggak mau melarikan diri. Pokoknya nggak mau melarikan diri. Percis di jembatan Panus itu yang lama, dia sampai menceburkan diri, bunuh diri bahasanya. Tapi setelah itu dia nyesel nih ceritanya, nyesel.
Dia nyesel nih, dia nyesel. Jadi itu kalau suka nampakin dia suka naik angkot dari Simpangan turun di situ, Dari situ. hilang. Itu Ya, banyak betul, situ. yang itu kejadiannya. Itu sampai sekarang masih suka ada. Masih. Di jembatan yang lama itu. Banyak atas malah. Namanya Maria ya, saya nyebutnya Maria, namanya Maria. Itu tahun-tahun masih tahun di atas kepala 5 itu 1905 berapa gitu. Dia tuh sampai sekarang nyesel. Ini cerita nyesel dia. Oh, iya. Dia tuh malah menolong orang. Jadi bukan mengganggu sebenarnya. Jadi kalau orang yang lama bener dia nasihatin ke dia. Mariannya lagi bisikin Pak. Iya, Lagi bisik. diceritain. Ini lagi berantem saya di sini Oh, sebenarnya. di sini. Dia nggak bentur jasadnya Pak Agus, nggak bentur, dia jenis energi sih. Dia nggak ngebentur, walaupun nempel nggak berasa. Terus saya merasa berat nih belakang saya nih. Ya, saya manggil juga susah nih, masih gadis ini. Panggil aja nggak apa-apa. Nah, dia tuh selalu nolong orang yang bunuh diri. Kalau orang banyak bunuh diri tuh dia nasihatin nggak jadi. Di jembatan itu. Dia bilang kita, dia selalu nasihatin. Jadi ya, yang kalau saya tanya, yang naik angkot dia bener dia. Kalau dia dari ke Cibinong, dari dia habis main tuh dari Cibinong tempat mancing kan apa sih? Situ apa sih? Satu Cibinong itu ya? Iya. Nah, dia dari situ tuh main, dia naik angkot dari Simpangan, bener turunnya di situ. Tuh kalau turun dia ada tangga tuh, semua angkot tuh. Tapi setelah itu besok angkotnya dapat rezeki, yang saya lihat dapat rezeki banyak. Dia naik Maria, itu asli orang Depok. Itu hubungannya sama ini Pak Robabi. Nah, Rababi itu karena buaya putih, hubungannya sama buaya putih itu. Buaya putih itu ya makanya sampai disebut ki aja, ki putih aja sih dia sebutnya, karena ki putih. Dia di situ udah berada sebelum ada, saya duduk sebelah kanan ada petalasannya si Pitung nih. Sekarang nih Bapak nih? Iya, petalasan Pitung. Yang di mana nih? Ada itu jembatan Pirus ke sana itu petalasan Pitung. Oh, jembatan yang baru, yang apa yang lama Pak? Jembatan yang baru apa yang lama? Masalah daerahnya namanya Poncol. Oh, lama. Iya. Itu daerah Poncol kan? Iya. Namanya Poncol itu. Konsol. Ada kali kan. Nah itu di situ suka ya. Kalau kakak, iya, kalau kakak itu memang penunggu asli dari yang sudah ulama situ udah ada. Dia tuh tadinya udah baru pindah ke Ciliwung karena dipakai pembangunan. Jadi benar Ki ceritanya Pak Samini ini. Jadi pernah ada om gue lah. Om gue itu kan Fakta ya? ngerjain nih fakta nih. Waktu itu kan rumah lagi bangun pondasi. Jadi dimintalah sama ini kan abangnya nyokap nih kan. Bangunlah. Jadi dari Jakarta ke sini. Jam 12 pagi. Rupanya deh ketelatan nih. Malam lewat situ. Jembatan Manus. Ya. Di ujung itu memang perempuan. Itu benar. Itu namanya Jadi sudah gue merinding. Maria. Benar. Sama kayak Maria. Cakep loh. Ada Ki. Benar. Itu Asli. nyata ada cerita gitu. Badannya ke orang Cina sih, cuman asli situ Depok. Benar. Jadi sebenarnya ada dua kubu, Belanda sama Belanda sini sebenarnya itu enggak sama. Mana Belanda mana? Kan ada dua Belanda di sana sama sini, jadi enggak sama. Nggak sama ya? Mas Ono sini tuh mana? Maksudnya kan satu blok tuh ada dua blok, dekat Ermina tuh Belandanya lain. Jadi bukan ini, bukannya satu keluarga, jadi beda-beda blok lah. Belandanya juga Belanda. Oh, di ituin nama jalan itu Pak, mau Ciliwang itu. Sama jembatan Palus itu. Di sini kalau yang apa tadi? Ya. Penguasa Depok Jawa Tengah ini namanya bukan penguasa sih, kalau dalam Kerajaan. nggak ada nama penguasanya nih namanya. Ya, itu namanya Eyang Sukmajaya, ada orangnya. Maksudnya nama ada Sukmajaya ya. Itu sebenarnya wali. Nah, Eyang Sukmajaya. Kalau dalam Jawanya disebut Eyang Semar Kuning. Nah, itu dalam bahasa Jawa. Sebenarnya bahasa Semar itu bukannya wujud wayang begitu aja. Kalau Semar itu bahasa hakikinya itu hati. Semar itu bahasa Sanskerta. Dulunya si Haiti, itu namanya hati.
itu Semar itu bahasa hati sebenarnya. Semar itu bukan suatu bayangan aja Semar, enggak, itu bahasa hati. Tapi filosofnya Semar, perutnya gendut, ya kan? Perutnya gendut, ya kan? Itu bahasa senang puasa lah gitu. Pengertiannya ke saum, senang puasa. Semar itu punya anak itu Gareng, Bagong tuh ciptaannya semua. Sebenarnya itu jenis-jenis semua. Nah, kalau itu menggambarkan amal jariah yang 3 itu. Nah, kaumnya bahasa saumnya puasa diadanya di Semar. Tuh. Kalau ini yang disebut yang Sukmajaya, ini memang asli orang sini itu wali Allah. Nah, itu masih ada makamnya itu di Lamperes di luar. Itu sebenarnya bukannya makom. Nah, 79 Rawa masih kelihatan. Masih ada. Gue lewat situ juga agak sedikit. Karena menghindari jalan malam lewat situ. Karena cerita mistisnya yang kuat segala macam. Tapi kan kita bisa hadirin tokoh yang menurut gue ini bisa komunikasi lah. Bahasanya bisa merasakan. Kalau kita kan mungkin hanya ini aja kan. Nah, sekarang ini dengan kondisi kemajuan nih, pembangunan perumahan Babi, tadinya sebenarnya kerajaan. Mereka sakit hati gak sih diusir? Tapi saya cerita yang ini dulu ya, ada yang bobotnya terakhir saya cerita. Sebenarnya kalau bahasa dia tuh tidak sakit hati, cuma merasa diganggu, terganggu. Yang bahasa hati masih wujud manusia. Kalau itu nggak ada bahasa hati, sakit hati, dia terganggu. Memang ada yang terganggu dan tidak. Saya mau nanya siapa yang apa yang pasar yang di ini, pasar yang di Payak Cecep tahun berapa tuh pasar yang Madagung? Tahunnya lupa. Itu saat pemindahan Rababi di situ kan dulu. Saya tuh ngeliat semua yang pindah kayak orang loh. Berbaris arahnya ke sono. Rombongan dibawa anak. Jadi Ciliwung sana. Iya. Itu pesona dong, pesona tuh. Iya, arahnya ke pesona. Oke. Kalau pasar situ Pak ya? Itu pindah udah kayak orang gimana sih? Pindah, cuman baginya temen-temen semua. Itu ada yang anak kecil, mungkin anak buaya kali ya. Itu ada anak. Pokoknya keluarga dia ada perempuan, pokoknya ada bapak-bapak, anak kecil itu udah Pindah. biasa kayak orang lihat nyata gitu. Itu tahun berapa saya lupa. Itu pindahnya ke arah Babi. Percis di pesonanya pas dulu tuh yang disebut Kutai. Kutai agak ke kanan. Iya. Ya, Kutai ke kanan. Kedung itu ada kedung kan? bola dulu. Nah, itu ada kedung. Pemandian yang itu kolam renang. Oh iya. Itu di situ. Oh situ ya. Itu semua pada pindah situ. Artinya mereka merasa terusir ya. Terganggu. Sakit hati tidak. Sakit hati tidak. Dia nggak punya sakit hati, cuma terganggu. Oh tidak. Terganggu. Tapi menyisakan yang ular itu kan. Iya, karena dia buahnya tumbal sih. Dia bahasanya pondasi di situ. Kalau dia ikut pergi, ambruk itu. Oh, begini. Turun nih, pendawa. Tuh. Tapi ular itu nggak ganggu Pak? Nah, ular itu nggak ganggu, dia menjaga kayak macam apa sih bahasa bang sih paku bumi. Paku bumi dia menjaga situ, memang itu nggak bisa dicabut. Dia tuh ular itu menunggu situ. Kalau itu ular pergi, itu ambruk. Perumahan itu sekarang. Itu udah turun tanah saya lihat. Tapi nggak ambruk, tapi ada beda deh. Berarti kan tuh agak turun. Karena masih ada beliau. Gitu. Karena dia jujur aja ya, itu dia sungkem sama Eyang Yusuf Maulana. Sungkem, makanya dia nggak berani pergi, dia sungkem. Dia ulama asli, gurunya Bung Karno. Itu yang Bung Yusuf itu aslinya dari Mataram, orang Jawa aslinya Mataram. Dia memang pindah dari Pasir, tapi dia ulama. Dia bukan pahlawan, pejuang. Yang Yusuf pejuang. Ya. Itu bukan gurunya Pitung juga kan? Nggak tahu deh. Tapi yang jelas itu termasuk gurunya Bung Karno. Bung Karno. Dulu ada satu nama lagi, Haji siapa itu yang teman iringnya Kang Yusuf. Kalau Kang Yusuf itu ulama pindah dari Pasir, tapi terakhirnya Mataram Jawa dia.
Ini menarik ya. Menariknya Dia dari Tatra Asan Tibing Banten. Pak Sabeni waktu babi tergusur, sekarang tersingkirkan ya, kan melihat rombongan ini pindah. Pada saat itu ada komunikasi gak ke Pak Sabeni? Ada percakapan gak? Ada. Itu sebenarnya bahasa nanti ada, cuman itu titik terakhir ya, dia ada karena dia sudah prediksi di sini masih banyak turunan para wali. Sebenarnya nggak buka ya. Oke. Nah, titik Majapahit ini ada turunan para wali, itu turunan para wali di sini, cuman dia nggak buka. Sebetulnya sini ada kerajaan di Majapahit. Saya ini lapaknya sebenarnya lapangan ini. Saya pernah lihat ini lapangan luas. Luas. Ini arahnya lapangan luas, teman tuh. Ini lapangan luas. Ini di titik Majapahit ada suatu istana, sama nggak berani buka saya. Karena ada hubungan kerja sama saya di Sentil. Ada suatu kerajaan di Majapahit itu terakhir dari Tunan Wali. Itu kalau nggak salah itu zamannya, itu turunan dari, kalau saya lihat perjalanan wali itu sama nggak mau disebut ya, dia dari Terapa Jajaran kuno, Mataram kuno, bahasnya masih Sang Hyang dulu. Ini ada orang yang turunannya, cuma saya nggak berani nunjukin. Kalau menurut dari Sunan Geseng, ini ada cicitnya sini, maaf saya nggak berani buka. Dia turunan ke-7, cucunya di sini. Yang sebut Sunan Geseng, ya maaf saya juga apa ada ngomong nggak bohong, nggak lebih. Demi Allah, demi Rasulullah, saya pernah sosok ketemunya Sunan Geseng masih ada, cuman beliau namanya sudah lain. Umumnya sebut di sini Budi dulu yang orang Bang pernah meninggal, orang Budi yang suka ini. Dia pernah ditemuin. Dan lagi yang itu cerita, memang saya pernah ketemu Budi, orang baik. Kalau saya nyebutnya Mbah Gelung. Mbah Gelung. Dia sosok beliau Mbah Gelung terakhir. Mbah Gelung. Menarik nih. Menariknya gini Ki. Ini kita berdiri nih, tinggal di yang asal usulnya. Ini adalah kerajaan. Ada Tarumanegara, Pajajaran, semua Majapahit. Betul. Iya kan? Mungkin menamakan jalan itu pasti orang-orang yang lama itu nggak sembarangan. Bener nggak Pak? Ternyata setelah dilihat dari kacamatanya Pak Sabeni, itu ada masalah kaitan dengan kerajaan-kerajaan. Dan kita di sini ada berdiri di atas kerajaan. Turunan semua yang ada saya lihat di sini, saya udah survei kok. Cuman saya nggak namanya saya nggak sebut ya, takut nanti dia takutnya timbul takabur atau timbul. Di sini saya lihat kebanyakan turunannya dari Amangkurat. Dari Sunan Amangkurat. Ada yang turun Amangkurat yang ke-13, ada Amangkurat yang sebenarnya sosok asli yang pertama. Ini ada di sini. Ada, cuman dia udah beda casing. Kalau kata KP udah ganti casing. Saya nggak berani itu. Dengan beliau nggak banyak keturunan karena beliau pelakunya. Kalau saya bilang Amangkurat 1 ya bisa, tapi beliau pelakunya. Tapi ada turunan Amangkurat yang ke-13. Di sini ada. Orangnya ada. Kita juga sering ngobrol, teman saya nggak buka. Saya pengen buktian, kamu nyimpen buku Silisia apa sih? Silisia itu ada, saya lihat. Ternyata nyimpennya udah. Dia tuh turunannya kalau pongpol dari Amangkurat itu dari Brawijaya yang kelima, Raja Majapahit terakhir. Nah, Raja Brawijaya itu punya putra 3, perempuan 1. Cuman kalau yang satunya Mukso perempuannya. Disebut Mukso tuh bahasa Jawa Mukso, bahasa Sundanya ngayang. Di luang mati juga bukan mati, ngayang yang ngayang. Bunterogo kalau bahasa ini Bunterogo dia. Beliau itu masih pindah dalam halus, itu beliau itu belum mati. Nah, itu yang perempuan itu Mukso. Kalau laki ini menjelma, salah satu laki ini namanya coba ada di bahasa Aji Wijoyo, ada tuh nama belakangnya Aji Wijoyo, siapa kepanjangannya. Itu turunannya ada di Majapahit 3. Ada. Kita nggak perlu sebut. Iya, nggak perlu sebut nama Pak. Katanya ada keturunan yang menempati tanah di kerajaan ini. Jadi kan ada kerajaan Tarumanegara,
ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Majapahit. Majapahit. Sebenarnya 3 kerajaan itu ada tempat yang dikeramatkan, yaitu Rawababi. Ya kan? Itu kan dekat nih. Kalau letak posisinya Tuan Negara di sini, di Rawababi, Pajajaran juga Rawababi, Majapahit ada Rawababi. Ini yang masuk lagi nih. Ini teman saya, teman sama asam dulu ya. Iya. Teman lama saya nih. Saya ceritain awal teman saya ya. Ya saya diizinin. Jadi saya dulu tuh awal saya berangkat ya, saya dulu dari perguruan Waringin Sungsang yang di Jogja. Jadi beringin putih bahasanya. Waringin Sungsang tuh dan mati itu Depokan namanya ya. Saya tuh mempelajari kitab Sabdo Pandeto Ratu. Sabdo Pandeto Ratu. Sabdo tuh dan mati Sabdo tuh ucapan, Pandita tuh diri kita. Jadi ucapan dengan proto sama. Sabdo Pandeto Ratu. Nah di situ saya ketemu cucunya dari Eyang Wiruguno dari kerajaan Jogja, Yogyakarta dulu, bukannya Jogja, Yogyakarta. Saya berteman dengan eyangnya, sama eyang tuh Wiruguno, itu temannya Pandeban Senopati, pendiri Raja Mataram. Nah dia tuh bergelar kiai, dulu ngajinya bareng masa juga berempat. Dia sempat ditanyain tentang cerita Al-Quran. Kita bertiga tuh, nama saya Mas Beni, kalau itu namanya Mas Pramono, tapi kalau Kiai Kudus manggilnya Kiai Kaji Kenanga, karena dia pengkaji orangnya. Senang mengkaji, jadi dikasih gelar nama itu, nama gaibnya. Nama gaibnya Kaji Kenanga dia. Nama aslinya Mas Pramono, tapi nama gaibnya dia Kaji Kenanga. Kaji Kenanga, Kiai Kudus yang manggil Kiai Kenanga. Yang satu tuh namanya lupa nih, Jainal. Satu lagi lupa, saya berempat. Nah saya mengkaji Al-Quran tentang surat Alif Lam Mim. Saya bertanya nih berempat, kalau Ustadz ada gurunya, ya kan, Kiai ada gurunya, Wali pun ada gurunya, sampai kan guru nggak ada walinya. Saya bertanya, Muhammad tuh gurunya siapa? Bodoh tapi tahu isi Al-Quran. Nah yang sebut Kiai Kaji Nanga nyebut, nanti di antara kita berempat ada yang bisa seperti beliau disebut. Ternyata beliau yang sampean. Saya sambil timbul iri dengan beliau. Dia bilang, ini sudah rezeki saya. Saya jawab, bagus, rezeki irinya dalam ilmu, bukannya harta. Nah ini kasih wejangan. Di Ciliwung itu sebenarnya ada 2 kali. Ada 2 kali apa nih? Sekering-keringnya Ciliwung itu nggak akan habis air, masih ada. Jadi ada kali di bawah kali. Ciliwung itu aslinya. Ini kali gaib yang bawa ini. Nah, kali nggak nyata gaib. Itu penghuninya lebih ganas dari Gunung Kawi. Ciliwung yang kita nih. Di bawah kali Ciliwung itu lebih ganas dari penghuni Gunung Kawi. Cuman ada yang sungkemin, gitu. Karena di sini ada sosok wali, jadi sungkep penghuni. Perendam bahasanya. Kong Yusuf masih dihormati nama beliau-beliau tuh. Jadi ada kali dalam kali. Ciliwung itu berdua. Tingkat di bawah kali dan sekali jadi terbuka ini rasanya. Nah Ciliwung itu yang nguasain seluruhnya Ciliwung namanya Mbah Jambrong, dari Kebun Raya sampai ke kota. Mbah Jambrong Ciliwung itu, nah ya, penguasa seluruh dia. Nah itu sumbernya Ciliwung dari Kebun Raya itu. Dari situ ya? Itu pusatnya Ciliwung dari situ, mengalir sampai ke kota. Yang namanya tuan kene yang tuan tanah yang di rumah gedung yang di mana sini yang dipakai Margo City kan itu kemana gedung? Itu tuan tanah, tuan saya ketemu sama dia. Dia orang asli Belanda. Dia pengawalnya anjing hitam. Saya udah ketemu itu Tuan Enen, bukan Tuan Enen, dia pakai cetok udah kayak Belanda, bener ya. Pakai cetok yang model Belanda tuh sama baju panjang itu. Dia sebenarnya dia nggak mengganggu kalau orang sini semua aja tahu pakai namanya. Saya lupa namanya. Saya pernah ketemu dia. Beliau itu masih ada. Saya tahu beliau tuh jin. Jadi gini, sebetulnya saya bisa gini karena di tubuh manusia ada jin. Saya kalau nggak ada jin nggak bisa saya begini. Nah, sebut jin dari manusia disebut jin karim.
Itu jinnya manusia, jin karim. Jin korin lah, bahasa korin tuh jinnya manusia. Kalau jin dengan jin korin beda. Kalau yang selama ini viral di Al-Quran ada sebut Ratu Bilqis, itu sebenarnya penguasa Pulau Jawa. Zaman Nabi Sulaiman itu Ratu Bilqis. Beliau juga sebenarnya itu beliau dari jenis jin manusia. Bukan asli jin, dia asli jin. Cuman dia tuh menikah. Sorry sebentar, ini terlalu dalam nih. Menikah sama Eyang Prabu Selangi. Eyang Prabu Selangi itu umurnya baru 17 tahun. Nikah pertama dengan penguasa pantai selatan yang sebut Ratu Bilqis kalau dalam Quran. Punyalah putri. Putrinya itu yang sekarang yang sebut Ibu Ratu Kidul, anaknya yang Prabu Siliwangi siapa tuh? Putri Kandida. Itu kan anaknya dia diusir dari sana kan. Nah, di tanah bukan diusir, dia dikasih apa sama ibu tirinya, di mukanya dibikin jelek. Dia sampai keluar, bukan dibuang sebenarnya, diasingkan sama sang Prabu. Sebenarnya Prabu Siliwangi yang nggak begitu. Tapi jangan nangkep nih, ini Prabu yang keberapa nih? Prabu Siliwangi itu maksudnya bukan satu. Yang punya anak itu, yang sebut Munding Wangi Prabunya, masih satunya dia namanya Munding Wangi. Kalau yang Prabu yang terakhir bukannya dia yang masih bergelar Munding Wangi ini. Jadi Ibu Ratu Kidul itu putrinya dari Prabu Munding Wangi itu. Memang bergelar Prabu Siliwangi, tapi yang keberapa? Ini Kidul ini Nyi Ro Kidul kan? Ya Kidul itu. Nyi Ro Kidul yang pantai selatan yang disebut beda. Oh beda. Beda. Kalau dia pesuruhnya malah yang sebut Ratu Kidul Selatan. Nah, kalau Bunda Ratu itu Islam. Itu yang penguasa laut itu belum menikah. Dia tidak menikah. Sumurnya itu nggak ada muda. Jadi gimana ceritanya ya? Kalau yang pantai selatan tuh yang sebut pantai selatan itu pesuruhnya. Kalau bahasanya pesuruhnya, dia panglimanya dia. Ini panglimanya dia. Di atasnya dia ada. Kalau aslinya Ibunda Ratu Kidulnya ya itu yang ibunya yang sebut yang Putri Naga Hijau. Zaman Rasul memang ada diceritain. Putri Naga Hijau itu yang nikah dengan Prabu Selangi saat umur 17. Tapi abad keberapa? Tapi bukan Prabu yang sekarang. Ini yang masih bergelar Munding Wangi. Dulu ada namanya Munding Wangi. Nah, mempunyai putri yaitu Ratu Kandidat itu yang sebut Ratu Kandidat. Dia diberi obat. Pokoknya dia punya ibu tiri, dijelek-jelekin lah, wajar kasih obat. Dihaksingkan bukan buang sampai ke pantai selatan. Nah, cerita ketemu Nabi Khidir di sini nih. Pertemuan ibu ya, dia belum seorang ibu masukin. Ketemu sosoknya si Nabi Khidir sebenarnya ya. Di situ ditanya, kamu mau ikut ibu apa ikut bapak? Ditawarin sama Nabi Khidir nih ya. Ikut ibu. Kalau ikut ibu berarti kamu jiwanya harus lepas. Tinggal di sini. Tapi dia utuh sama badan-badannya. Kalau kamu tiba, ya dia pilihan kamu. Mau silakan dititipkan nama Nabi Khidir itu kekayaan dua nabi, Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman dititipkan ke Ibu Ratu Kidul. Masuk dia ke dalam laut. Dia bergelar ibu kedua. Ketemu ibu aslinya yang Putri Naga Hijau itu. Ya, Naga Hijau tahu ceritanya gimana. Sekarang dia dikasih pasien disebut Ibu Ratu Kidul, nama Islamnya. Nama Islamnya dia tuh cuma Muslim. Ibu Ratu itu Muslim. Disebut jin Muslim lah. Namanya ada Siti Dumilah, namanya ada Siti Dumilah gitu. Siti Dumilah. Dia tuh ibu ratu asli. Dia tidak punya suami. Banyak anak angkatnya, termasuk anak angkatnya ada 7 putri sebenarnya. Termasuk Nyi Blorong, termasuk Nyi Lanjer. Ya, saya cuma napanya 2 doang nih yang dikasih unjuk. Dia anak angkat semua 7. Yang indigo itu yang mitis, yang di anak angkat semua. Yang indigo suka di ini Ibu Ratu itu bukan Ibu Ratu, itu anak angkat dari Ibu Ratu sebenarnya. Kalau Ibu Ratu jarang keluar, nggak mudah dia keluar. Level kiai belum tentu nih Ibu Ratu, karena Ibu Ratu sosoknya nggak bisa dilihat, wajahnya bercahaya. Bisa dilihat dari pusar ke bawah, bisa dilihat, tapi dari atas nggak bisa dilihat. Dia cahaya, aslinya cahaya, nggak bisa dilihat. Gitu. Kembali ke Rawababi lagi. Kan ada pondasi yang tadi Bang Kembali bilang.
Pondasi itu adalah yang jaga penghuni terakhirnya di Rawa Babi. Tapi dia ada pondasi. Nah, selama ini pondasi itu selalu minta gak sih ya? Selalu minta gak sih persyaratan nih? Gue jagain nih, Majapahit, Tarumanagara, Pajajaran gue jagain. Tapi gue harus minta. Selama ini ada gak? Kalau situ tidak minta. Yang suka minta itu yang emang sudah ikat dia nggak berani. Yang masih minta Ciliwung. Pasti banyak meninggal ya. Nah, dia permintaannya setahun sekali tapi warga lama. Betul. Bukan warga lama, warga baru yang pendatang. Makanya kalau pendatang itu kalau jauh dulu karena ada pesona, seharusnya pendatang tuh menalin dulu ke situ mandi tapi nggak nyilem masih Cimuka kayak apa sebenarnya dia dikenal. Ya. Kebanyakan saya prediksi Majapahit yang tenggelam. Dulu teman ada yang mati ada enggak. Kalau si Agung itu abang mati tenggelam di Iya, betul. disedot sama yang itu. Nah, pendatang yang sedot. Kalau pendatang itu makanya yang bukan diincar, yang banyak pendatang yang serial pendatang ya. Makanya kalau pendatang itu karena dia udah benteng ada pagar pesona, sebetulnya kalau orang pendatang itu nggak boleh ke situ. Boleh tuh pengenalan dulu atau Cimuka, Cikaki gitu ya, dikenal. Tapi kalau langsung mandi diambil itu setahun sekali. Nah ini saya potong Pak ya. Jadi kita bicara fakta. Iya. Jadi kebetulan waktu itu yang dibilang Pak Seberni memang itu kisah nyata. Dulu saya memang waktu kecil SD seneng banget main di Kali Ciliwung. Tapi memang paling rawan itu ada di Kutai. Iya, itu gedung, ada gedung. korban. Gedung. Jadi ceritanya saya pernah di daerah situ memang ada yang lu bilang sama orang asli itu kan pakai getek. Jadi ceritanya itu dari Bogor sampai ke Manggarai ya? dia jual bambu. Getek dibuat nanti bambu itu dijual sana. Nah, singkat ceritanya itu saya melihat ini ceritanya ada kedung satu yang dibilang Pak Sabelnya itu betul. Jadi ada kedung sebelah kanan namanya kedung Blimbing. Itu udah pasti tahu. Itu ada lentera emasnya gitu. Itu kedung Blimbing. Dan satu lagi enggak pas Kutai itu ada namparnya turun. Sebelah kiri itu ada air tenang. Tapi dia muter. Kalau masuk itu masuk ke dalam. Udah korban kedua. Memang saya suka Ini main jalan ya? Jalan Pak. saya main di yang mulai Pajajaran ke sana. Pajajaran ke sana kan ada kali tuh. Sriwijaya. Kita di situ, memang di situ cetek. Memang banyak lah dulu pada bilang. Tapi ada satu masalah, ada orang nentang. Tiba-tiba biasanya kita dulu bilang unyil-unyil, unyil tuh. Begini nih kudenya. Kita berenang tuh ke sana siang lagi. Nah, tiba-tiba ada warga mau coba, bagaimana? Tapi ya mudah-mudahan dia ini ya Manjwet dua itu dapat korban. Jadi dia kena masuk ke gedung itu, dicari nggak ketemu, kebetulan ada di situ orang asli di Pajajaran kan dulu kalau kita lewat itu ada rumah ini tapi ada lubang. Kalau isi dulu sih katanya situ dia melihara harimau kan dulu. Pas di sana dia ngangkat tuh Pak, masuk ke dalam keangkat di belakang balik. Banyak. Udah nggak ada. Ini salah satu. Terus kedua yang Pak Saberni ngomong yang Rawa Babi itu memang dulu ada anak hilang. Dulu kita masih ingat tuh, dulu ada iya. Dulu pada yang di belakang itu yang rawan tuh yang di SD, kan di SD tuh. Nah itu rawan dulu ceritanya ada traktor masuk yang dibilang tadi benar dia nggak kelihatan karena udah masuk dalam. Itu ada barangnya tuh, saya tunjukkan barang ada. Nah, terus simpamnya tidak. Ada barang yang udah. Terus kedua dicari-cari tuh, pakai ketok-ketok dulu. Tahun 80 berapa ya? Nah ada lagi nih versi yang lebih ini di luar dari ini ya Pak. Tahu nggak makam masjid Al-Ikhlas, Al-Hikmah ada makam. PKPM itu. Iya. Ya itu ada sangkut pautnya di Kali Ciliwung. Jadi pernah ada dulu pengurus RT tahun berapa ya, dia udah meninggal sih saksi ininya. Tapi saya masih ini. Jadi ada ibu-ibu ini kepala nggak ada Pak. Jalan dia pakai kuda. Nah saya pengen dijelasin sama Pak Seberni itu kenapa bisa begitu. Kalau memang itu saya langsung emang melihat. Karena cuma kan kadang kalau kayak gitu kan kayak kadang-kadang spontan kayak seperti kalau kita lihat yang goib nih. Biasanya kita nggak spontan langsung, enggak, cek,
kita tadi bilang suges, Bengong ya. bengong, tak, tiba-tiba baru beberapa jam oh iya, begitu. Nah, oke. itu gimana Pak sebenarnya? Sebetulnya Pak Mirja tuh tahu sempat kitab-kitab Pak Mirja yang pelajari dibuang karena Pak Mirja takut musyrik. Sebetulnya tidak musyrik karena Pak Mirja tidak ketahuan Pak Mirja saat itu. Ya musyrik lumrah lah karena tidak ketahuan Pak Mirja ya karena dia bengkak kitab, dia sempat belajar cuman dibuang. Pak Mirja tahu musik itu bagus sih, cuma tidak musyrik. Karena sebut musik kan menduakan Tuhan, ya kan? Jangan sebut musik ya, itu ilmu emang. Jadi agama dan ilmu harus dibedakan. Nah, yang sama ini kan kita bicara ilmu, memang nyata, ilmu itu nyata. Cuman ada ilmu itu ada nyata, ada yang goib. Yang itu kalau dirasakan tuh goibnya, kalau nyata itu nggak bisa rame-rame mewujudkan. Kau cari sini ada ahli seorang macam apa ya sebutannya ahli itu, ahli sebutnya ada seorang ahli metafisika, dia bisa mewujudkan. Nah, seorang metafisika itu bisa mewujudkan, dijamin tuh bisa, karena kan di sini nggak ada. Kalau Pak Mirja bilang betul, itu Pak Gebluk, bahasanya Pak Gebluk ya apa sih Pak Gebluk. Sekarang posisi beliau tuh ada di Pejajaran. Nah, sekarang beliau tuh berdiam di rumah Pak Ujar yang lama. Si Beben kemarin nunjuk, termasuk saya ditunjukin. Saya Beben nunjukin. Baru nggak ada kepala. Agus tunjukin, memang kepala doang, nggak ada badan. Itu yang warung Ucok yang di Pejajaran itu. Warung Ucok yang sekarang di bawah. Nah, itu memang situ. Dia, jalur dia tuh. Terus ke bawah ke Rawababi. Nah, saat kejadian Irfan itu kecelakaan, zaman Pak Junar masih hidup. Nah, dia punya Suzuki Petura yang pertama, Irfan tuh bawa mobil, dia nabrak di pas turunan ini sini, apa Pejajarannya ya. Nah, saya tanya, ya Irfan tuh ngeliat apa? Sampai Pak Junar bengong lah saya. Ngeliat ya, saya bilang itu. Bener, dia ngeliat anak kucing kecil lama besar kayak macan. Ternyata di bawah itu sebenarnya jin itu, bukan macan. Cuman dia ngwujudin macan hitam. Tunggu segede kerbau, Ipan ngebuang atau kejadian kecelakaan itu. Kejadian pertama yang kecelakaan itu Ipan yang mobil Petura itu jin tuh di situ. Kalau benar tadi ceritain Pak Mirja tuh memang benar ada Pak ya? Memang ada nih, ada di daerah sini Pejajaran. Tapi dia nggak sering. Satu yang pernah lihat itu Beben, Cecep, saya. Tapi Nggak ganggu ya? Nggak ganggu, dia nggak ganggu. Nggak ganggu. Kalau di sini, ini saya lihat ada dua, yang satu kuntilanak, satu bukan. Di rumah kosong ini? Ini juga ada. Ini apa ngeliat di mana tadi? Ini tadi kan saya bakar rokok jingung aja. Di sini nih sempat si kuntilanak. Dan mereka nggak ganggu. Ini yang mantu Pak sebenarnya juga. Nggak. Iya, saya juga dilatih aja, diawasin, tapi cukup, tapi jangan. Mau ngerokok gak dia? Ini sebenarnya saya suruh bakar iyo awalnya tadi. Bakar iyo. Bakar iyonya. Ini ada, ini sosok kuntilanak ya. Ada dua, kalau satu bukan sosok kuntilanak, itu jin asli lah. Nah, kalau sosok kuntilanak tuh bedain kuntilanak tuh kakinya kayak kuda. Kakinya? Udah kayak kuda, nggak salah, udah kayak kuda kuntilanak. Kakinya kayak kuda. Nah, itu sebenarnya kuntilanak banyak, itu jenis makhluk. Kuntilanak bukan setan. Setan itu kan sifat dari manusia, ada sifat. Setan itu sifat dari kuntilanak. Dia nggak masalah kita. Dia nggak masalah, enggak. Tapi tidak mengganggu, kecuali mau jokin dia. Pasti marah, orang dia nggak mengganggu mau dipojokin. Kalau yang sosok yang perempuan itu jin, saya dikasih tunjuk namanya kebetulan ya. Jadi jin. Nama saya Sarmini, dia bilang. Di sini nih. Dia suka ya di sini suka dimanjat juga. Dia keliling Sarmini, bukan sosok yang setan bilang tadi. Dia memang jin Sarmini ya. Tapi dibahaya orangnya Sarmini. Itu kalau yang diam di RW, Di pos RW. yang diam di RW itu satu kuntilanak, satu lagi ada nenek. Nenek itu emang dari dulu saya lihat Depan belakang nih. dia dari babi malah nenek. Kayak sini ya. Dia aktivitasnya antara ujung-ujung yang gereja itu sampai sini nih. Nah, dia diamnya di RW sama cucunya ke sebelah. Tapi cucu itu bahasa tua kecil tapi tua, itu cucunya gitu. Itu pernah disaksin dilihat di rumah Anto jam 5:30, itu saksi pada ngeliat semua masuk rumah Anto. Makanya saya bilang, Toh jangan cerita, udah diem aja, jangan ntar kalau cerita orang salah memang Anto punya tuyul lagi. Kalau jenis tuyul duit Anto habis semua, saya bilang. Ini jin tuyul itu tidak bisa.
Kalau namanya tuyul pasti ada juragannya. Iya. Nggak Ada mungkin nyetel ya. ada yang punya. Dulu di TN ada yang punya, tapi udah nggak ada situ orangnya saya lihat. Oke deh, Pak. Iya, iya, iya. Ini karena durasi Pak ya. Ya, terima kasih sebelumnya nih kepada Pak Sabeni, Pak Mirja, Pak Narto, Pak Cemong nih. Ya, pemirsa nih masih banyak keseruan-seruan yang terjadi di RW 15 khususnya di Depok Luar Tengah di Rawabawi Pak ya. Iya. Nah, untuk itu pemirsa saksikan terus standby di channel kita untuk melanjutkan kisah-kisah nyata selanjutnya Pak ya. Ini kita bukan cerita horor atau segala macam, Iya. tapi ini kisah nyata yang pernah ada terjadi di lingkungan kita. Bahwa di sini pernah ada ya yang Bapak tadi ceritakan itu. Jadi kita bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi untuk bahwa sejarahnya ini sebenarnya kayak di Pendawa itu tadi yang Bapak omongin Rawababi itu sebenarnya sekarang itu adalah perumahan Pendawa. Nah, jadi warga yang baru datang ke Depok 2 nih belum pada tahu Pendawa itu aslinya Rawababi. Nah, oke. Saksikan terus channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar channel kita terus berkembang. Kisah nyata obrolan rumah kosong, bukan omong kosong.